Tapi kalau Abang lagi jalan terus ngeliat cewek cantik, cerewet nggak? Oh enggak, dia tinggal senyum-senyum aja dia. Apa yang kau lihat itu bang? Apa yang kau lihat itu bang? Gitu kan. Oh gitu. Lurus ke depan, fokus ke depan. Begitu dia bilang itu. Selalu Oke. Halo sahabat anak Indonesia, jumpa lagi bareng Nia di Ngobras, ngobrol bareng Bang Aris dalam episode Q&A yang akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Nah, kali ini Nia sudah ada beberapa pertanyaan yang dikirimkan oleh netizen dan sudah bersama Bang Aris. Abang apa kabar? sehatnya, sehat. Sehat. Gimana Bang aktivitas hari ini Bang? Tetap terus kita taat pada protokol kesehatan COVID-19 karena apa namanya PPKM diperpanjang. diperpanjang sampai tanggal 16. Iya. Tentu itu adalah juga aktivitas kita untuk menjaga anak-anak supaya tidak terserang COVID-19. Oke, Abang ini udah ada pertanyaan. Apa itu Nia? Apa itu? Nah, ini kayaknya. Oke, sebentar Bang. Ini dari Kak Sarah _Agustin 23. Di mana itu? Nggak disebut, dijelasin. Ya? Iya Oke, Bang. Oke, silakan ya. Saya memiliki anak disabilitas dengan gangguan ADHD, tapi tidak mampu untuk biaya terapi. Kira-kira Oh. kemana ya Pak? Atau mungkin ada rekomendasi? Iya, jadi bisa nanti menghubungi Komnas Perlindungan Anak ya, karena kita punya sahabat-sahabat juga yang memberikan pelayanan terhadap anak-anak dalam situasi ADHD tadi. Itu di Bekasi. Jadi dalam waktu dekat kalau bisa dikomunikasikan ke Komnas Perlindungan Anak, secara singkat saya katakan silakan datang berkonsultasi ke Komnas Perlindungan Anak. Kita cari alternatif yang lain supaya anak-anak itu terlayani untuk mendapatkan terapi-terapi baik itu psikologis, medis dan sebagainya. Saya kira demikian ini ya. Oke Pak. Nah Pak, ini ada lagi pertanyaan dari Kak Rizka. Apa katanya? Ukuran sepatu Bang Aris berapa? Oh iya, senang sekali mau 17 Agustusan karena setiap kami waktu kecil saya itu kalau merayakan 17 Agustusan bapak saya belikan sepatu. Saya kira ini kesempatan untuk beli sepatu saya. Sepatu baru. Nomor 43. Nomor 43. Kesukaannya warna apa Bang? Hitam. Warna hitam. Kalau sepatu olahraga? Ya, Suka nggak Bang? Ya berwarna-warni ya tentunya. Oke, jadi nomor 43 ya. Silakan antar sebagai hadiah ulang tahun saya 17 Agustus yang akan datang dan apapun yang akan diberikan dengan senang hati. Oke Bang, semoga ya Bang ada yang kirim beneran nih. Ini sungguh saya mengingatkan saya masih kecil itu ya. Bapak saya kan saya tinggal di perkebunannya. Ya. Itu kalau mau merayakan 17 Agustusan mengibarkan bendera, pakai drum band dan sebagainya itu kan dari kampung saya itu kan berjarak sekitar 25 sampai 30 km. Biasanya itu dirayakan di ibu kota kecamatan. Dan saya selalu terpilih untuk ikut arak-arakan itu. Nah, pada saat itu saya pasti dibelikan sepatu baru oleh ayah saya. Nah, ini saya ingat hadiah 17 Agustusan nanti silakan dikirim dan Komnas Perlindungan Anak terbuka. Nomor 43 jangan lupa. Warnanya hitam. Warna hitam. Bang, kalau 17 Agustus berarti ada arak-arakan itu karnaval, Bang. Iya, karnaval. Abang jadi apa tuh waktu karnaval? Ada kadang pakai apa itu? Pakaian adat. Ada arti setiap tahun berubah-ubah. Setiap kita naikkan kelas. Tetapi terakhir saya itu di kelas dulu kelas 6 istilahnya. Kalau sekarang kelas apa ya? Kelas berapa itu? Kelas 12 ya? Iya, Nah, kelas 12 ya. Saya suruh bawa drum band yang besar itu. Wah kan, kau bisa bayangkan saya bawa drum band yang besar itu kan masih kecil itu. Sepatu baru. Jadi kalau jalan 100 meter, 200 meter saja karena sepatunya itu agak murahan, itu kan lecet gitu. Jadi kita bisa begini itu sambil gembor gitu. Sakit sekali gitu kan.
Nah itu pengalaman pahit saya dan itu sangat menyenangkan bagi saya waktu kecil ya. Oh, Oke. itu kan drum yang gede itu loh, pakai itu kan. Nah Iya. ketika luka kaki kita kan, pasti kita pincang kan karena luka kan. Nah itu tadi sambil goyang, dikira orang joget padahal nggak sakit. Itu pakai sepatu baru ya, Bang? Sepatu baru. Maka jangan Pengalaman. lupa hadiah sepatu baru untuk mengenang saya pada masa kecil. Oke. Sepatu baru nomor 43 sahabat Betul. anak Indonesia. Warnanya Hitam. Oke, kita lanjut Bang ke Kak Pisang 33. Hah? Pisang. Kak pisang. Oh silakan. Iya. Abang suka makan pisang nggak? Wah itu sekarang dilarang karena itu bisa menaikkan gula katanya. Oh, Harus oke. ada jenis-jenis pisang yang tertentu. Jenis-jenis pisang. Nah, jenis pisang apa Bang? Kali sahabat anak Indonesia juga mau Pisang kirim. Ambon tentunya. Pisang Ambon. Iya, tentu itu paling mujarab apa istilahnya paling enak lah, bukan mujarab ya, paling enak. Oke Bang. Kalau jadi pertanyaannya gini dari Kak Pisang Bang, kalau misalnya Bang Aris sudah tidak menjabat menjadi Ketua Komnas Anak, apa yang akan Bapak lakukan untuk tetap memajukan atau melindungi anak Indonesia? Pertama tentu dengan pengalaman empirik yang begitu lama akan menulis buku. Yang ketiga, yang keempat, kelima sebagai peninggalan karya-karya yang saya lakukan untuk bisa digunakan oleh anggota masyarakat, khususnya para aktivis-aktivis pekerja anak, pekerja lingkungan sosial, pekerja-pekerja yang membela kepentingan terbaik anak, apakah itu pekerja anak, apakah itu korban-korban dari perdagangan kemanusiaan dan sebagainya. Saya kira itu yang ingin saya lakukan. Tetapi saya tidak akan berhenti untuk memikirkan itu. Mungkin tenaga ya tidak bisa lagi keluar kota dan sebagainya ya saya karyakan dalam bentuk pembuatan buku. Saya kira juga melatih kawan-kawan aktivis-aktivis perlindungan anak dalam bentuk memberikan informasi, tips dan cara-cara kita memberikan pendampingan yang terbaik bagi anak-anak. Saya kira itu nih ya. Oke, dan buku kedua Abang juga akhirnya Ya, di saya pending kira ya dulu ya Bang untuk launching Iya, karena sebenarnya PPKM kan ini. harapannya kemarin itu ya bersama dengan Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan sudah ada tempatnya juga di balai pustaka ya nasional. Ya, kita diberikan tempat tapi karena kita harus taat pada protokol kesehatan COVID-19 akhirnya ditunda dulu launchingnya dan masih ada waktu karena ini masih perlu koordinasi lah supaya virus ini bisa Segera berakhir. Oke Bang, semoga segera berakhir. Tapi bukunya sudah ada ya sahabat anak Indonesia Iya. di toko-toko Di toko buku, terdekat toko ya Bang. yang terdekat dan yang bisa dapat dan gampang diperoleh di toko Gramedia Kompas. Atau di Komnas Perlindungan Anak. Iya. Bang, kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Aristi Nurjanah 1. Pak, bagaimana cara menghadapi bapak yang sering mengintimidasi istri di depan anak? Tindakan itu terus terang saja itu adalah merupakan tindakan yang tidak terpuji. Bisa kita berbeda pendapat kepada suami istri, tapi harus dihindarkan di hadapan anak-anak. Karena anak-anak itu adalah dunianya selain bermain, selain mendapatkan pendidikan, tetapi juga anak juga sebagai sosok yang meniru. Meniru dari mana nih ya? Dari idolanya. Siapakah idolanya? Ayah dan ibu. Oleh karena itu, lingkungan rumah itu harus betul-betul menjadi teladan bagi anak-anak supaya dia tidak meniru apa yang dia lihat dan apa yang dia rasakan. Saya prinsipnya seperti itu. Hindarkan itu. Karena jangan salahkan anak kalau nanti pada saat tertentu dia meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dan dilakukan kepada, paling tidak pada adiknya, tetangganya, lingkungan sosialnya, bahkan mungkin teman-teman di sekolah. Nah itu dampak-dampak itu harus dipikirkan. Dampak-dampak itu harus dipikirkan. Saya kira gitu nih ya. Oke Bang, jadi kakaknya mungkin juga bisa ke profesional kali ya Bang ya, misalnya ke psikolog misalnya gitu untuk konsultasi terkait dengan karena mengintimidasi tadi mungkin anaknya juga akhirnya dapat tekanan secara psikologis gitu. Ya kalau kita lihat nanti dampaknya akibat tadi itu yang saya katakan Karena kan bahwa kita mengintimidasi. mempertontonkan
Di depan bentuk-bentuk kekerasan, pertengkaran kita sebagai suami istri di depan anak, pasti akan berdampak itu tadi kan. Berdampak bahwa dia merasa secara psikologis tertekan karena tiap hari melihat ayah ibunya bertengkar. Itu kan akan berdampak. Maka bisa juga langkah berikutnya ya untuk memeriksakan itu ke psikolog supaya orang tua juga jadi tahu dampak dari anak melihat dan merasakan kekerasan yang dilakukan kedua orang tuanya di rumah yang seharusnya menjadi rumah yang ramah bagi anak-anak itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Eni Angelin, Bang. Siapnya. Di mana tempat favorit pacaran Bapak sama Ibu? Wow, ya itu lagi. Dulu pacaran nggak, Bang? Gimana yang mau jawab pacaran? Semenjak dulu saya itu... Atau TTM, Bang? Ya gimana? Sempat 9 tahun saya pacaran kepada istri saya yang ada saat ini dan satu-satunya yang tercantik di dunia. Widih, mantap. Saya tidak pernah menyatakan cinta ketika saya baru berkenalan dengan istri saya sekarang ini. Kenapa akhirnya istri Bang Aris bertahan selama 9 tahun? Nah, itu yang mau saya ceritakan. Saat itu saya ini sebelum menjadi aktivis yang aktif, saya itu untuk menyambung hidup, ini ya, saya tidak malu mengatakan ini, saya itu untuk menyambung hidup itu menjadi pengamen di jalanan. Tapi tidak di lampu-lampu merah. Biasanya saya melakukan itu sebelum maghrib, sampai nanti jam 2 malam, pagi masuk subuh ya, dengan tidak sendiri, tetapi trio, dengan menggunakan musik akustik. Jadi ngamen di kafe-kafe. Kalau dulu belum ada kafe ya, masih ada tenda-tenda seperti di Peconongan, itu tempat saya dulu itu. Saya bekerja untuk menyambung hidup di situ. Nah, tetapi kan saya menyewa rumah kan, artinya mengontrak lah istilahnya, bukan menyewa, mengontrak rumah-rumah kayak kos gitu. Kebetulan dekat gereja, di mana setiap kali orang tua saya itu menasihatkan jangan sampai tidak kamu pergi ke gereja untuk sembahyang dan berdoa. Akhirnya saya ingat pesan orang tua itu, ya. Malam minggunya sekalipun saya sudah subuh ngamen di Peconongan sana untuk menyambung hidup, paginya saya wajib untuk ke gereja berdoa. Disitulah ketemu, saya lihat seorang sosok perempuan, waktu itu masih mungil dia, bukan gede gitu kan. Nah, saya tertarik karena dia apa? Karena itu salah satu anggota paduan suara. Kalau di gereja itu muda-mudi itu harus menyumbangkan kornya gitu, nyanyian puji-pujian itu. Nah saya lihat, wah ini pintar nyanyi anak ini. Nah kebetulan saya kan selain ngamen itu menciptakan lagu. Saya banyak menciptakan lagu loh, walaupun saya mengamen itu juga untuk menyambung hidup. Dan semua ciptaan saya tidak ada nama saya jual kepada orang lain. Gitu loh. Okay. Tapi dibayar ya, dulu itu kalau dia cover kaset ya, dulu belum ada CD sekarang, side A istilahnya, itu dinilai 25.000. Zaman dulu ya Bang? Satu lagu ya. Ada baru kalau dia kalau dia direkam di side B, itu di bawah 25.000. Jadi itu saya relakan karya ciptaan saya, selain saya mengamen itu, saya berikan kepada orang yang menginginkan. Yang penting saya dapat menyambung hidup, dapat duit gitu. Nah, itulah yang saya kenal dengan istri saya karena seringkali saya lihat dia ikut paduan suara, mulai saya dekati. Jadi kalau pertanyaannya di mana tadi, di mana paling? Tempat favorit pacaran Bapak sama Ibu? Ragunan. Pada saat kok di Ragunan? Karena saya bisa kan gereja tadi ketemunya. Enggak, maksud saya pertama ketemunya itu di gereja, perkenalannya itu. Kan tadi tempat yang paling itu. Aduh. Saya bawa ke Ragunan di sini. Ragunan itu Cilandak. Nah, dengan jerapahnya saya pura-pura ngomong jerapah tapi mulai gandeng. Ciela. Ngomongin itu orang hutan, kan itu lucu-lucu tuh. Wah, itu orang hutannya lagi pacaran. Padahal kita gandeng lagi gitu. Sampai sore, karena di situasi kebun binatang itu kalau sampai sore sudah tinggal muda-mudi. Zaman dulu. Nah, kalau awalnya pagi itu wah anak-anak dari mana aja itu dan sebagainya. Jadi favorit saya adalah selain gereja tentu ya, karena awal pertemuannya kan
gereja, nah habis gereja kan makan siang dan sebagainya. Tetapi habis makan siang, favorit saya untuk jalan-jalan karena murah Dan sepi. dan sepi dibanding taman mini dan sebagainya. Itu Oke. jawaban saya ya. Oke Bang, jadi itu tempat favoritnya Bang Aris. Betul, tetap. Di Sampai hari Ragunan. ini kalau itu kemarin PPKM itu ditutup, oh tadi sedihnya bukan main gitu. Karena di sana bisa melihat percintaan dia juga orang-orang penghuni di sana bukan manusia coba apa istilahnya? Burung sama Orang-orang temannya ya, atau ular binatang-binatang begitu yang ya buat Bang. sana ya banyak dan kita bisa kreatif gitu. Jerapah yang lagi ciuman, orang hutan lagi ini gitu kan. Kita terjemahkan dengan istri yang sekarang senyum, senyum. Tapi karena tangannya juga akan semakin erat. Sore hari apa yang terjadi? Tafsir sendiri. Aduh, di skip sensor. Oke Bang, Ragunan. Patut dipikirkan. Apakah saya akan ke sana juga? Aduh, nggak tahu. Oh ya, karena lucu-lucu dan mereka bercinta juga. Jangan harapkan mereka tidak tetap bercinta. Oke Bang, kan itu saya agak males ke sana, jalannya capek gitu Bang, jauh. Kalau masa waktu muda itu kan nggak ada capeknya. Oh, Yang apalagi penting bawa pacar. bawa pacar, apalagi tangan gandeng gitu. Oke. Nih, untuk sahabat anak Indonesia berarti dapat tekniknya nih dari Bang Aris. Pacaran ajak ke Ragunan. Betul itu dalam kerangka untuk kita bergembira ya. Oke, kita lanjut ya Bang Silakan ya. ke Kak Brahmana. Apa katanya? Katanya gini, Bapak paling suka makanan khas dari daerah Bapak itu apa gitu, yang paling nggak pernah bisa dilupain atau sering ngangenin dan Bapak sering makan. Sejak kecil itu terus terang saja tes saya itu adalah tes kampung. Itu Pak, kalian nggak kenal, saya kira nggak, mungkin banyak orang heran juga ya. Makanan favorit saya itu, kalau di Pulau Jawa ya, apa yang selalu saya katakan, saya paling senang makan tahu dan tempe bacem. Tapi sejak kecil makanan favorit saya yang tidak bisa saya lupakan itu adalah ikan sampah namanya. Ikan sampah. Iya, ikan sampah ada di ikan itu terdiri dari ikan-ikan kecil dari berbagai ikan. Ada ikannya yang agak pahit, ada ikannya seperti ikan teri, ada yang gepeng, dan semua tawar. Itu enak sekali, hanya digoreng saja, ya, dan dibuat sambal, dan kemudian ada sayur daun ubi pakai santan kelapa, dan ditambahkan dengan sambal mata namanya, pakai tomat yang kecil-kecil itu, ya, giling dan sebagainya, tidak digoreng dan sebagainya. Itulah makanan favorit saya. Jadi saya sampai hari ini sudah hampir 62 tahun juga mencari ikan sampah itu, dan itu hanya ada di Medan dan hanya ada di Pematang Siantar, di pasar-pasar sana. Rasanya tawar dan enak sekali. Namanya ikan sampah. Karena apa? Ikan sampah itu sisa-sisa dari ikan-ikan banyak itu, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang ini, ada yang gepeng, ada yang kayak apa itu, yang hitam itu yang sotong kecil gitu. Kalau makan kalau nggak dipilah itu jadi pahit dan gitu. Tapi sekali lagi itu makan favorit. Jadi kalau pertanyaannya apa makan favorit, paling tidak itulah yang saya nikmati. Di samping kalau di sini setelah merantau tidak lupa dengan tentu sambal yang pedas dengan tahu dan tempe bacem. Nggak susah berarti Bang. Di samping itu tambahannya adalah di situ dikenal di sini namanya ikan cuek. Ikan cuek yang kecil-kecil ya. Jadi bukan jenis ikan gembung sebenarnya itu, tapi kecil. Wah, itu nikmat. Di sambal Bang yang pedas. Iya, betul. Oke, Abang doyan makan ini nggak sih, pete atau jengkol gitu? Sebelum saya punya penyakit bawaan, saya dari dulu itu makan pete itu bisa sampai 10 batang itu. 10 Tapi Bang. yang mentah. Jengkolnya juga yang mentah. Dan pakai sambal juga yang mentah. Jadi serba mentah itu paling nikmat. Jadi kalau misalnya ada di restoran-restoran yang tertentu yang direbus, ya itu sudah tidak nikmat bagi saya. Oke. Berarti favoritnya yang lidah Indonesia begitu ya Bang? Saya kira itu yang paling saya sukai lah. Oke Bang, kita lanjut ya Bang ke pertanyaannya Kak Karyatun. Apa itu katanya? Pak, kalau di rumah siapa yang paling cerewet?
ibu atau bapak? Saya mau katakan karena kecintaan istri saya kali ya. Dia paling cerewet itu. Karena kebiasaan-kebiasaan saya itu harus ditinggalkan. Karena menurut beliau itu tidak patut. Jadi yang paling cerewet itu istri saya. Ya, bisa bayangkan ya. Kamu nggak boleh makan ini ya gitu. Tapi nggak ada tersedia makanan yang dilarang itu gitu loh. Kan harus ada tersedia, baru dibilang ini nggak boleh makan ya gitu. Ini bang, kau nggak boleh makan ini, nggak mau makan ini. Tapi nggak tersedia, belum dibeli, belum belanja. Udah dilarang duluan. Udah dilarang duluan gitu kan. Kan itu bentuk salah satu ya mungkin saja perhatian supaya kesehatan kita baik gitu ya. Tapi kan makanannya aja belum dibeli, belum belanja, dilarang kita makan gitu kan. Nah itu bentuk kecerewetan. Dan terus kemudian ketika kita ke toilet ya, kalau misalnya kita tidak bersih betul gitu, paling cerewet ya itu. Wah udah duluan itu ya. Walaupun sudah baru berdoa aja sudah marah-marah gitu kan. Karena itu kepedulian itu. Apalagi kalau misalnya tidak membersihkan tempat tidur atau melipat gitu ya. Membiarkan begitu saja gitu. Nah itu satu-satu juga yang cerewet. Kemudian yang berikutnya adalah ya tadi cerewet terhadap kalau kita sembarangan pola makan kita tidak baik. Itu paling utama. Oke, itu yang paling cerewet ya bang. Paling cerewet di situ. Terus tapi kalau abang lagi jalan terus ngeliat cewek cantik, cerewet nggak? Oh enggak, dia tinggal senyum-senyum aja dia. Apa yang kau lihat itu bang? Apa yang kau lihat itu bang? Gitu kan? Oh gitu. Nah, lurus ke depan, fokus ke depan. Nah, begitu dia bilang itu. Selalu gitu. Apa yang sudah fokus? Kita fokus, akhirnya fokus gitu kan gitu. Nabrak. Artinya bahwa kita tidak lagi lihat siapa yang di depan. Ternyata nabrak anak gadis pula lagi kan. Nah, apa lagi tuh bang? Apa lagi ya gitu. Itu pasti sepanjang jalan akan ngomong. Sambil ngambil bagasi pun ngomong itu. Kiri kanan. Fokus. Begitu. Karena kita menunggu bagasi itu kan ya itu kan pasti banyak cewek-cewek kan. Iya, Bang. Bang. Saya bilang ya ini kesempatan. Di rumah tidak kelihatan lagi. Gitu. Jadi artinya dibawa guyon. Itulah kemesraan itu nih ya. Jadi jangan semua dianggap serius gitu kan. Maka dia selalu fokus depan. Gak boleh kita cuma gitu. Fokus tuh. Pakai kacamata kuda saja. Lurus gitu kan. Itu tanda kasih sayang. Jadi kalau kau nanti menikah nih ya, coba itu jadi tolak ukur. Semua harus bisa dibawa gembira. Karena kita punya prinsip hati yang gembira itu adalah obat yang bisa menyelesaikan kita sekalipun kita stres. Hati yang gembira. Ya, kalau kau gembira terus, ya kan? Kalau kau psikolog sekarang kan pasti kalau hatimu gembira, tapi kalau kau sedih terus, Loyo. Istri juga yang cantik kelihatan lesu, gitu loh. Enggak, dia hati gembira itu penting. Ya, hati gembira itu bukan karena kita punya uang, bukan. Ya, saya itu di rumah sering bercanda dan melawak. Kadang-kadang saya jalan kayak orang istri saya untuk memancing dia tertawa dan itu obat. Sehingga apa yang kita pikirkan jadi hilang gitu. Itu coba jadi prinsip. Untuk netizen saya kira sekali lagi saya mengatakan hati yang gembira adalah obat dari segala. Hati yang gembira adalah obat dari segalanya. Iya. Oke bang. Kau sendiri joget di kamar gitu kan, wah gitu kan, dangdut sendiri gitu kan. Kau anggap tembok itu juga nonton sama kau, tepuk tangan dia tuh, wah. Akhirnya kamu kan, ya, sembuh gak penyakitmu? Sembuh. Itu. Oke, kita akan terapkan bang. Untuk teman-teman kreatif juga itu harus itu. Jadi iya, prinsip. berarti yang di belakang kamera berarti sekarang suruh joget bang? Iya, dangdutannya sendirian juga harus dangdut bersama-sama di kamar aja, di kamar mandi juga. Iya, ada kaca kan? Iya, sambil lihat wajah kita, badan kita. Iya, gitu. Itu disebut hati gembira adalah obat. Bang, ngomong-ngomong, ingat nggak hari ini tanggal berapa? Tanggal 10 Agustus kalau tidak salah nih ya. Iya. Ada apa dengan tanggal itu? Abang nggak ingat? Sama sekali nggak ingat saya. Wah, susah. Payah nih netizen, Bang Arisnya nggak romantis. Hari ini 1 tahun kita, Bang. Wow. Aris Merdeka Official. Oh ya? Iya. Oh,
begitu cepatnya, Begitu cepat, nggak terasa ya Bang? nggak terasa. Akhirnya kita 1 tahun juga. Waduh. Apa yang bisa kita koreksi dari 1 tahun ini kita ya? Bang, kayaknya kita jangan koreksi dulu, kita rayain. Rayain dulu ya. Kapan Iya. kita rayakan? Tanggal 17 Agustus Oh, gimana? bersamaan dengan hari Kemerdekaan. kita. Saya setuju. Di sana kita akan ada evaluasi atau apa-apa yang kurang, apa-apa yang mungkin lebih dan sebagainya. Oh, saya sangat lupa. Nggak terasa ya, karena kita selalu bersama anak Indonesia, akhirnya kita lupa ulang tahun kita. Iya, oke. Saya Pokoknya kira kita rayain sepakat. ya Bang ya. Sangat sepakat. Nah Bang, dalam rangka hari ulang tahun ini, ngomong-ngomong ada yang ngirimin kado buat Hah? kita Apa itu? berdua. Abang penasaran apa? Ini dia. Aha, pasti kesenangan saya nih. Iya. Oh, ini dari mana ini? Dari sahabat anak Indonesia Bang. Singkong kesukaannya Bang Katanya Aris. dari Cianjur ya? Iya, dari Terima Cianjur. kasih anak-anakku di seluruh Indonesia yang diwakili oleh anak-anak dari Cianjur dalam rangka ulang tahun Aris Merdeka Official dan perayaan 17 Agustus Republik Indonesia. Saya kira terima kasih. Salam anak Indonesia, sekali lagi anak Indonesia terlindungi. Indonesia maju. Oke. Dengan makan singkong juga adalah bagian dari alternatif kita memakan beras. Jadi tidak ada kurangnya memakan ubi dan memakan singkong adalah bagian dari budaya kita. Itunya. Oke, Jadi, Bang. Terima kasih dan kita akan rayakan nanti tanggal 17 Agustus. Oke, sampai ketemu di tanggal 17 ya Bang. Nah, Baik, waduh, senang seru sekali. banget pokoknya sahabat anak Indonesia untuk Q&A kali ini dalam episode 17 Agustus. Oke, Bang, ini jangan lupa bagi nih ya. Oh pasti. Tim kreatif pasti dapat walaupun sepotong-sepotong. Oke lah, gak apa-apa lah. Yang penting Oke. dibagi ya Bang. Yang penting dibagi. Jangan dibawa sendiri ya Bang. Tidak. Mau nih ya Bang. Ya betul. Oke, sahabat anak Indonesia, itu tadi ngobrol bareng Bang Aris dalam episode Q&A yang akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia merdeka dan maju. Sampai jumpa.